Strategi yang paling utama adalah untuk memajukan Provinsi Lampung adalah meningkatkan pendapatan petani. Petani kadang-kadang termarginalkan kepentingannya hingga tidak membuat pendapatannya naik gitu. Kami itu sudah surplus gitu. Kami surplus padi, kami surplus jagung, kami surplus singkong, kami surplus gula, segalanya surplus gitu. Haknya orang masyarakat Lampung itu dia nanam beras, dia nanam padi harus dapat beras murah, kan kira. Nanam jagung harus punya pakan ayam murah. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Nusaraya bersama saya Jessica Emanuela. Dan hari ini kita happy banget udah ditemenin bersama dengan Gubernur Lampung Bapak Rahmat Mirzani. Apa kabar Pak? Baik, Mbak Jessica. Baik ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak udah meluangkan waktunya nih. Iya, Jessica tahu pasti Bapak sibuk banget. Di Jakarta lagi khusus untuk Nusaraya aja atau gimana Pak? Iya, tapi kebetulan tadi ada acara Pemprov Forum Investasi Lampung gitu. Berarti udah dari kemarin ya Pak ya? Dari kemarin. Di Jakarta ya? Ya. Berarti kemarin berangkat dari Lampung? Kemarin dari Semarang sebenarnya. Dari Semarang ke Jakarta. Oke, baik Pak. Pak, kita mungkin langsung aja ya. Oke. Kita langsung ke, kita mau tanya-tanya sedikit. Ya. Juga pastikan sahabat Kompas.com mau tahu banyak tentang Lampung dan Ya. Bapak juga ya. Oke Pak, mengacu pada visi bersama Lampung maju menuju Indonesia Emas. Ya. Itu ada 3 misi katanya Pak, yang Bapak udah mau tetapkan ini ya Pak. Ada pertumbuhan ekonomi inklusif, SDM unggul, dan masyarakat berkeadilan. Itu boleh diceritain Pak, gimana dan apa, dan mekanismenya seperti apa agar masyarakat bisa benar-benar memanfaatkan program tersebut. Ya. Terima kasih Mbak Jessica. Jadi memang Lampung provinsi yang paling dekat dengan Jakarta kalau di Sumatera kan gitu. Kita punya penduduk nomor 2 terbesar di Sumatera gitu. Nah, hampir semua masyarakatnya sebagian besar tuh bergantung hidup kepada pertanian. Pertanian ya. Jadi pertanian itu padi, jagung, dan kopi, kakao dan lain-lain lah gitu. Yang membuat pertumbuhan ekonomi itu sangat bergantung dengan komoditas, dengan harga komoditas, dengan jumlah komoditas, dengan keadaan harga-harga komoditas di tingkatan dunia. Jadi kadang kalau kalau panen di Brazil jagung melimpah ruah, membuat harga jagung di Indonesia akan turun dan hal-hal seperti itulah, Jadi cara untuk bangkit tentunya adalah meningkatkan pendapatan petani kalau di Provinsi Lampung. Jadi fondasi pembangunan itu selama ini memang benar-benar dari pertumbuhan ekonomi itu dari pertanian. Nah, tapi kita tahu ya namanya petani itu kan nggak akan bisa tumbuh sendiri. Betul, gitu. Selama ini mungkin banyak program pemerintah untuk mendukung pertanian banyak gitu, tapi sekali lagi karena kaitannya sama tata niaga dan lain-lain sehingga petani kadang-kadang termarginalkan kepentingannya hingga tidak membuat pendapatannya naik gitu. Maka strategi yang paling utama adalah untuk memajukan Provinsi Lampung adalah meningkatkan pendapatan petani. Meningkatkan pendapatan petani ini harus berbareng. Jadi gini, seluruh sektor, seluruh segmen, itu harus bersatu padu gitu, mempunyai keterikatan dan mendukung bagaimana pertanian di Provinsi Lampung maju gitu. Misalnya begini, petani jagung, maka industrinya harus didorong. Industri turunan jagung, dan kami juga dari pemerintah Provinsi Lampung harus membuat regulasi, aturan, membuat tatanan bagaimana industri jagung dengan petani itu bisa saling keterkaitan, tidak berjalan sendiri-sendiri, sehingga ketika tata niaga juga pergub kami juga atur, sehingga ketika untuk mendukung tata niaga jagung itu sendiri, sehingga ketika komoditas ini industrinya maju, otomatis harga di petani ini bagus begitu. Kira-kira seperti itu bentuk inklusif. Dan yang kedua juga ya mulai dari R&D-nya, mulai dari universitasnya, mulai dari LSM, empowerment, semuanya itu diberdayakan untuk mendukung ke
pertanian atau ketahanan pangan. Seperti itu kira-kira. Oke, berarti program unggulannya adalah membantu para petani agar produk-produk dari Lampung itu benar-benar bisa lebih dibudidayakan, ya, Pak, lebih settle, lebih punya daya saing, lebih punya daya saing. Daya saing ini kan pertama kualitas dan kompetitif ya. Yang ketiga bisa sustain, bisa kuat gitu, bisa tahan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Solusinya tadi Bapak bilang juga, Bapak mention lebih berkaitan dan bekerja sama antar. Iya, berkolaborasi. Inklusif itu kan kolaborasi, terbuka dan lain-lain. Oke, Pak, kalau yang masalah menjadikan Lampung sebagai lumbung pangan nasional, Bapak pernah mention juga dengan target yang sebesar itu gitu, Pak, menjadi lumbung pangan nasional. Itu gimana Provinsi Lampung ya akan mengatasi tantangan seperti perubahan iklim, misalkan ya, ketersediaan lahan produktifnya juga, Pak. Itu gimana tuh, Pak? Ya, alhamdulillah kalau pangan di Lampung sebenarnya sudah berjalan lama, udah puluhan tahun memang kita hidup karena pangan gitu. Tapi alhamdulillah di zaman pemerintahan Pak Prabowo, saya merasa paling beruntung di zaman Pak Prabowo. Kenapa? Hampir sebagian besar kita itu adalah petani padi dan jagung, yang harganya itu benar-benar ketika Pak Prabowo menjadi presiden segera diintervensi, diangkat gitu, Mungkin nggak kerasa, tapi bagi kami itu membuat hampir 2 juta penduduk itu meningkat pendapatannya, karena rata-rata kan kalau padi itu 1,5 juta, 2 juta pendapatan per kapita per hektar ya. Sekarang itu bisa 3,5 juta, bisa 4 juta gitu, jadi udah di atas UMR gitu karena harga diangkat itu. Begitu juga jagung. Nah, dulu saja sebelum diangkat harganya, sebelum dijagain, pupuk belum, sebelum diintervensi, tata niaganya belum dijaga, kami itu sudah surplus gitu. Kami surplus padi, kami surplus jagung, kami surplus singkong, kami surplus gula, segalanya surplus gitu. Nah, surplus tapi petani belum makmur nih. Dulu ya. Nah, sekarang surplus, petani makmur, maka akan ada semangat yang baru untuk petani meningkatkan pendapatan dengan cara meningkatkan produktivitas. Otomatis visi kami Lumbung menjadi Lampung menjadi lumbung pangan nasional itu akan bisa tercipta. Padi kami, kenapa kita bisa bilang Lampung pangan nasional? Yang paling penting salah satunya adalah beras kan. Beras Lampung itu termasuk 6 provinsi utama penghasil beras di Indonesia. Bahkan kami ditugaskan untuk mengirim beras-beras kami itu ke provinsi-provinsi sekitar Jambi, Bengkulu, bahkan Jakarta, Banten dan lain-lain gitu. Jadi ya visi inilah ya, kalau kami perkuat, kami perbaiki, kami tingkatkan produktivitas, tentu daerah provinsi lain itu menjadi kuat juga ketahanan pangannya. Itu baru dari situ, belum dari jagung, belum dari pakan ayam dan sapi dan lain-lain. Jadi memang hal itu sudah ada di Lampung karena ada intervensi dari pemerintah pusat untuk menjaga harga-harganya bagus hingga peningkatan peternak kami meningkat. Tentu ini akan lebih gampang lagi kami untuk memboostingnya. Baik, Pak. Berarti tadi yang Bapak mention juga itu ada padi, paling banyak padi, berarti jagung, singkong. Terus info yang Jessica dapat juga itu ada kakao, betul? Kakao, kopi, sampai tebu. Itu betul ya, Pak? Itu gimana, Pak, cara memaksimalkan hasil pangan ya, selain yang tadi padi itu ya, untuk bisa memaksimalkan hasil pangan perkebunan di Provinsi Lampung itu, Pak? Paradoks gini, Jessica tahu 70% ekspor kopi nasional itu dari Lampung gitu. Lampung itu penghasil kopi nomor 2 sebenarnya. Nomor 1 itu Sumsel ya. Cuma semua kopi itu selama puluhan ratusan tahun itu ekspornya dari Lampung gitu. Jadi orang tahunya kopi Lampung gitu. Bahkan kita hampir 20% Robusta dunia itu ekspornya dari Lampung. Jadi potensi itu ada. Tapi selama ini ya, selama puluhan tahun ya, bahkan ratusan tahun mungkin ya, kita ini baru ekspor kopi green bean masih dalam mentah. Dalam mentah dibawa ke luar negeri, di roasting, baru dijual jadi Starbucksnya lagi dijual di Indonesia. Kan kira-kira begitu. Dibawa ke
ya begitu ya dibawa ke mana-mana, balik lagi ke Indonesia sudah dalam bentuk produk luar negeri. Kan ini kan akhirnya apa? Akhirnya begitu juga coklat kita itu Hershey's dan lain-lain itu juga dari Lampung. Gitu. Hershey's dari, oke baik. Oke, dari Lampung. Tapi ya coklat kita sekali lagi selama ratusan tahun ekspornya dari Lampung, dibawa lagi, dimasukin lagi ya. Nah, akhirnya kan barang-barang produk-produk komoditas di Lampung ini sangat rentan kaitannya dengan harga kopi dunia, harga kopi dunia, harga coklat dunia dan lain-lain. Ini nggak bisa menjamin keuntungannya mereka. Kuncinya ya hilirisasi seperti Pak Prabowo inginkan. Kalau kita buat downstream yang ada di daerah, tentu ini akan menjaga stabilitas harga gitu. Kita nggak akan tergantung lagi ya harga kopi kan 20.000 ya, dari dulu 20.000 aja kira-kira segelas ya. Gitu. Tapi kan di belakangnya karena ada tata niaga, ada tatanan dan lain-lain, di petani itu kadang-kadang naik, kadang turun. Artinya kalau kita buat downstreamnya, produknya di Lampung, tentu harganya itu jadi lebih stabil. Jadi kuncinya ya hilirisasi. Jadi kita ingin semua komoditas yang ada di pertanian, perkebunan di Lampung itu dibuat downstreamnya itu di Lampung. Dari 150 triliun, komoditas kami ini jumlahnya 150 triliun, pertanian, perkebunan, dan lain-lain, baru sekitar 20 triliun yang dibuat downstreamnya itu baru gula kalau nggak salah. Gula ya, gula jadi apa, butir gula itu jadi gula pasir, baru itu. Sisanya itu belum ada downstreamnya di Lampung. Baik, gitu. Pak. Jadi kalau itu bagus, ya otomatis pendapatan petaninya pasti meningkat. Yes, kuncinya berarti hilirisasi ya Pak? Hilirisasi. Itu udah benar Pak Prabowo. Oke, baik Pak. Nextnya ada program yang Jessica tahu juga, ada PHTC, program hasil terbaik cepat. Itu salah satunya juga Bapak menyediakan pupuk organik melalui unit produksi mikro yang dikelola oleh BUMDes. Iya. Gitu Pak. Ini sejauh mana sih Pak dukungan pemerintah untuk BUMDes dalam hal permodalan ini Pak? Pembinaannya juga manajemennya mungkin? Yang pertama begini ya, pupuk organik cair. Jadi gini, kita kan pemerintah pusat itu bagaimana menggalakkan pupuk ya. Kami tidak bisa intervensi dalam pupuk gitu karena sudah ada, dan ini sangat bagus ya. Sangat bagus, sangat berlimpah pupuk, dan murah. Murah. Tapi teknologi jadi kami di Provinsi Lampung di bagian pupuk kita selain mengawasi, tapi kita akan memberikan aditif atau intensif bagaimana ketika sudah dipupuk bagus, kalau bisa produktivitasnya juga meningkat. Nah, salah satunya itu adalah dengan teknologi mikroba ya. Mikroba ini kan jadi pupuk organik cair, dan sebenarnya bukan teknologi modern, udah Thailand beberapa negara sudah 40 tahun yang lalu mengembangkan gitu. Nah, selama ini mikroba ini kan dijual mahal ke petani sehingga petani susah membelinya kan, mahal ya gitu. Padahal semua kami riset ya bahan-bahannya itu ada semua karena dari waste kan ada semua di Lampung. Jadi kenapa nggak kita ajarkan di setiap desa itu buat pupuk organik cair. Akhirnya sekarang udah buat tuh ada 5. Kami ada 2.400 desa, 2.200-nya itu penghasil pangan. Kami targetkan dalam 2027 itu semua desa itu sudah ada fasilitas buat pupuk organik cair. Tahun ini kami baru buat 500, makanya dinamakan program hasil terbaik cepat. Kita keterbatasan anggaran memang, tapi kita maksimalkan itu. Ada 500 desa, kami sudah bisa memupuk hampir 400.000 hektar dari 500 desa. Dari 500 desa, Pak? Dari 500 desa itu. Kalau 2.000 desa kami targetkan bisa 1.200.000 hektar lahan di Lampung itu kami pupuk dengan pupuk organik cair. Dan reportnya luar biasa. Peningkatan produksi bisa 15-20%, bisa dipakai di mana saja. Tapi berarti ada desa yang belum terjangkau ya Pak? Belum, tapi belum gitu. Tapi insya Allah tahun depan kita akan terus gitu. Oke, baik gitu, Pak. Ya semoga terwujud ya Pak ya. Insya Allah. Oke, Pak. Ini Jessica juga penasaran terkait sama program Bapak yang untuk menginisiasi lumbung energi terbarukan. Iya. Iya, itu apa saja sih Pak energi terbarukan yang dikembangkan itu Pak di Lampung? Ya, kita ya jadi gini, kita sadar ya dunia tuh sekarang ke arahnya kan ke arah
sustainable energy, green energy, dan lain-lain gitu. Pak Prabowo juga ingin kita fokus kepada sumber energi terbarukan. Setelah kami cek, ternyata sumber energi terbarukan ini sangat banyak di Lampung. Misal kita punya bendungan, ada 3 bendungan yang dibangun periode sebelumnya. Ternyata kami lihat di atas bendungan itu bisa dipasang solar cell solar cell, tenaga matahari. Terus kami cek lagi, ternyata ada di satu area di Provinsi Lampung hampir 300 km panjangnya. Itu anginnya bergerak ke arah yang sama sepanjang tahun. So bisa dibuat jadi energi angin gitu, energi angin. Terus kami juga sudah kemarin Pertamina melakukan groundbreaking terhadap green hydrogen. Green hydrogen ini energi masa depan kan. Dalam 3 tahun lagi, dan ini pertama di dunia di Lampung. Jadi dalam 3 tahun kita sudah mulai punya industri green hydrogen yang pertama yang bisa dipakai gitu. Berarti dari sumber daya yang sudah ada gitu Pak? Itu yang ada, dan yang terakhir yang kami akan kembangkan itu adalah bioetanol. Ya ternyata produktivitas gini. Pangannya Provinsi Lampung ini turunannya komoditas pertanian di Provinsi Lampung ini turunan pertamanya adalah pangan karena surplus, maka turunan keduanya adalah energi gitu. Energi ini kan etanol ini kan Pak Prabowo minta Presiden minta akan ada E10 ya. Jadi 1 liter bensin dicampur 10% etanol biar ya gitu kan airnya. Dan itu bahan bakunya adalah komoditas-komoditas yang ada di Lampung kayak singkong, jagung, tebu, jerami dan lain-lain gitu. Nah ini adalah salah satu peluang gitu. Sudah ada beberapa investor yang menyatakan ingin membangun di Provinsi Lampung. Jadi saya melihat ya luar biasa masa depan Provinsi Lampung kalau ini bisa berjalan dengan baik gitu. Luar biasa sih kita Pak. akan bisa jadi supply. Karena hari ini kami masih defisit energi kan gitu. Kami ya mau 1.000, kami defisit 250 megawatt gitu. Oh, I see. Oke, Pak, berarti dari sumber daya yang udah ada, terus pas masa pemerintahan Bapak diberdayakan. Energinya energi terbarukan, diputar lagi jadi industrinya buat peningkatan hilirisasi komoditas. Gitu. Oke Pak, mungkin tadi kita balik lagi ke yang hasil pertanian ya Pak. Itu gimana sih cara menstabilkan harga hasil panennya Pak? Kayak bagaimana langkah konkret pemerintah provinsi agar bisa meningkatkan kesejahteraan petaninya juga? So, tadi belum sempat kita bahas. Ya, jadi gini, Lampung itu, ini saya cerita, Lampung itu surplus sebelumnya. Lampung itu gabahnya banyak kan tadi, padi banyak, gitu. Padi banyak. Jadi surplus gabah, tapi defisit beras. Jadi defisit beras. Jadi ketika kita ini petaninya banyak nanam padi ya, tapi ketika beli berasnya mahal sekali, gitu. Inflasi beras kami sebelumnya 2022, 2023 itu mahal. Yang pasaran harga 12,5 bisa petani itu buat medium bisa 13,5, bisa 14.000. Kami cek kenapa gitu. Ternyata gabah-gabah di Lampung itu banyak keluar Lampung, diproduksi di luar Lampung, sehingga Lampung kurang beras, gitu. Rice milling unit di Lampung itu 1 tahun hampir 200 rice milling yang mati, karena nggak dapat gabah, karena gabahnya itu banyak keluar Lampung. Karena di luar Lampung ini kan industrinya, teknologinya maju, lebih efisien dan lain-lain, sehingga mereka bisa beli harga gabah lebih mahal daripada ini, sehingga rice milling kami yang tradisional tuh banyak mati. Akhirnya berasnya nggak di Lampung, berasnya mahal. Nah, kami melihat beras harus stabil, terutama begini Kak, haknya orang masyarakat Lampung itu dia nanam beras, dia nanam padi harus dapat beras murah, kan kira. Nanam jagung harus punya pakan ayam murah. Harus nanam apa lagi? Nanam cabai, punya cabai harus stabil. Nanam sawit, minyak makannya harganya harus terjamin. Itu dulu kan logiknya kan, logiknya. Maka itu adalah peranan pemerintah. Nah, bagaimana cara menstabilkannya? Tentunya kami semua, alhamdulillah di Lampung kan bottleneck-nya cuma 1 di Bakauheni. Jadi kami jaga sekali bagaimana supply chain-nya itu bisa terjaga demi kebutuhan. Jadi kita pastikan dulu konsumsi per kapita masyarakat Lampung itu
cukup dari komoditas yang ada di kita, kemudian kami baru buka buat provinsi-provinsi lain. Oke. Gitu. Jadi harga stabil, jadi harga bisa stabil. Alhamdulillah sekarang Lampung salah satu termasuk daerah yang inflasinya paling stabil di Republik. Gitu. Oke, baik, luar biasa sih. Ini kalau bicara prioritas ya Pak. Ya. Ini Bapak, gimana cara Bapak menentukan prioritas gitu antara pembangunan jalan provinsi sama ya irigasi untuk pertanian Pak? Itu kira-kira gimana Pak? Begini, kalau jadi anggarannya ini cuma satu, tapi yang diurusin itu banyak. Di jalan aja, di jalan pun kami punya 1.700 km. 1.700 km itu tercatat hanya 78% yang baik, berarti 22% nggak baik, 22 kali. Kira-kira 320 km harus kita perbaiki. 320 km itu kan kira-kira butuh hampir 4 triliun. Anggaran kami itu untuk infrastruktur hanya 500 miliar, 600 miliar per tahun. Jadi kalau untuk mengandalkan anggaran provinsi butuh sekitar 10 tahun, 5-6 tahunan untuk perbaiki. Produksi pengairan IP kami ini baru saya 1,8. Kami kalau mau naikin ke 2,5 itu butuh banyak ya gitu. Tapi alhamdulillah ya berkat perhatian pemerintah pusat kita kolaborasi. Jadi banyak pengairan-pengairan di kami ini irigasi, peningkatan IP dan lain-lain itu dibantu oleh pemerintah pusat gitu. Tapi kalau memang jalan yang provinsi, terutama wewenang provinsi itu kami tangani sendiri. Dan kami pun harus pilih-pilih jalan mana yang dahulu, jalan mana yang belakangan, jalan mana yang nanti aja, atau jalan mana yang harus bisa kolaborasi dengan pihak ketiga, kamu bangunin jalan, bantu saya, kira-kira begitu. Itu kita berbagai macam strategi lah dalam memperbaiki jalan. Berarti dua-duanya harus emang jalan bareng harus ya, jalan bareng, kolaborasi lah. Iya, oke. Pak, gimana sih Pak keterkaitan antara infrastruktur fisik dan infrastruktur digital dalam rencana Bapak ya 5 tahun ke depan, Pak? Digital, jadi gini, ini dua-duanya harus jalan selaras ya. Gap kemiskinan itu seringkali terjadi karena gap teknologi. Gitu, akan ada gap kemiskinan itu terjadi kadang-kadang ada perbedaan literasi yang sangat jauh kayak gitu. Ya contoh begini, cara menanam cabai yang baik dan benar, ya kan, orang ketik di YouTube, gitu. Terus cara terus dia akan cari mesin dryer yang efisien, gitu. Ya, ini kalau nggak ada teknologi, maka saudara-saudara kita, adik-adik kita, tenaga ya yang ada di desa-desa nggak akan ngerti, sehingga tidak ada inspirasi, tidak ada ide, ya, tidak ada, bahkan tidak ada network bagaimana menjualnya, gitu ya. Jalanan ada, tapi yang menikmati jalan ini adalah orang yang punya literasi yang lebih tinggi. Jalanannya bagus, tapi yang menikmati adalah orang yang punya teknologi lebih tinggi. Nah, ini kan jadi manfaat jalannya bukan untuk mereka, gitu. Maka bagi saya dua ini harus bisa berjalan selaras. Jalan itu untuk pemerataan infrastruktur, ya, untuk pemerataan infrastruktur, untuk logistik dan lain-lain. Di jalan digital untuk pemerataan idea. Pemerataan literasi. Gitu. Jadi tatanannya bagus kan, seimbang. Betul Pak. Pak, ada juga info yang Jessica dapat, itu salah satu misi yang Bapak bawa, itu kan juga mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif dan berintegritas, betul ya Pak? Nah itu gimana sih Pak, apa cara Bapak gitu untuk melibatkan masyarakat juga, gitu, untuk pengawasan program serta ya gimana gitu mekanismenya supaya bisa transparan? Gitu. Begini, saya awal-awal saya cek kan, saya riset, saya survei bagaimana kepercayaan masyarakat kepada pemerintah di Lampung. Dan ya, sorry ya, di Lampung itu awalnya masyarakat itu bukan nggak percaya lagi, tapi denial. Denial tuh nggak denial, apa ya? Apa yang penolakan gitu penolakan. Pemerintah ngomongkan A, pokoknya mereka maunya B. Mereka udah trust issues ya Pak? Trust issues, nggak percaya, ngerasa dibohongin dan lain-lain. Sedangkan gimana mau ya jalan, pemerintah ini kan sebagai sebagai generator pembangunan, sebagai movementnya kan gitu, nggak mungkin ini.
memang masyarakat bisa berjalan sendiri tanpa pemerintah, tapi kan kurang dorongan gitu, kurang dorongan. Maka bagaimana nomor satu PR saya adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah gitu. Masyarakat harus dikolaborasi dengan sektor usaha, masyarakat harus dikolaborasi dengan R&D, dengan universitas-universitas, masyarakat harus diberi literasi yang bagus, masyarakat harus diberikan pendampingan lain-lain. Ini semua kan dilakukan kolaborasinya, ini motornya ini adalah pemerintah. Nggak akan bisa jalan kalau apalagi pelayanan sosial ya, pelayanan publik nggak akan bisa berjalan kalau masyarakatnya ini tidak percaya sama pemerintah. Maka nomor satu hal yang harus dilakukan adalah memperbaiki kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan ini ya nggak akan bisa jalan kalau nggak memang benar-benar pemerintahnya dulu yang berbenah. Pertama syaratnya berbenah ini ya harus terbuka. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupin. Lebih transparan. Transparan. Terus itu yang kedua harus mendengar. Ya, jangan pemerintah berjalan ya autis. Ya masyarakat butuhnya apa, ya dibagusin apa. Biar masyarakat inginnya apa, ya yang diomongin kemana-mana. Tapi nggak. Jadi harus ada komunikasi yang baik gitu. Nah, digitalisasi salah satunya instrumennya bagaimana kita maka kepada teman-teman ASN saya selalu mengatakan kepada mereka, kita adalah abdi negara, pelayan bagi masyarakat. Negara melayani masyarakat, kita pelayan negara, berarti kita melayani masyarakat. Ya senyum, semakin tinggi jabatan semakin melayani, udah gitu semua ya kita harus mendengar apa saja keluhan masyarakat dan lain-lain begitu. Kira-kira kadang-kadang masyarakat juga pengen didengar. Betul, gitu. Pak. Gitu. Nah, yang begini-begini yang dilakukan dan tidak bisa dilakukan 1-2 orang, terus harus dilakukan masif kan. Nah, masif ya. Pelayan-pelayan publik kami harus bisa melakukannya di semua tempat gitu. Jadi kantor-kantor pajak yang ada di desa-desa, dia ada di kecamatan-kecamatan harus seragam dalam melayaninya. Sehingga ini kan akan dilakukan berhari-hari sehingga tercipta pelan-pelan masyarakat percaya dengan senang senang dulu kan. Senang dulu, senang baru percaya baru bisa digerakkan. Gitu. Itu setelah dilakukannya evaluasi dan perubahan itu, Pak, gimana sih respon masyarakat sampai saat ini? Apakah udah research lagi atau gimana, Pak? Kompas nanti research. Kalau dari Bapaknya gimana kira-kira respon masyarakat? Tapi harusnya baik sih ya, Pak ya? Belum tahu lah, saya berdoa ya kami sudah, yang jelas saya cek teman-teman memang masih banyak kurang, tapi saya merasa sangat bangga ya rekan-rekan di Pemprov sudah mau bekerja keras, sudah mau sudah mau belajar, sudah mau mencoba ya agar menjadi pelayan masyarakat yang baik. Jadi mungkin masih banyak kurangnya, nggak mungkin ya stigma yang sudah puluhan tahun ini dirubah dalam 1 hari, 1 tahun, 2 tahun. Tapi arahnya ke sana kami sedang berusaha, doain saja. Oke, gitu, Pak, satu yang Jessica notice, Bapak ini adalah termasuk gubernur yang muda, gitu Pak. Jadi kira-kira Pak ada nggak gaya kepemimpinan Bapak yang beda gitu sama gubernur-gubernur lainnya? Apa dalam cara Bapak koordinasi antar OPD-nya atau ke pemerintah kabupaten kota? Nggak tahu, saya belum pernah jadi gubernur yang lainnya. Oke. Apa sih Pak yang jadi ciri khas Bapak gitu dalam peran Bapak ke masyarakat? Apa ya, koordinasi ke masyarakat saya suka lihat komen-komen keluhan-keluhan masyarakat, ya jujur serem-serem juga sih ya, maksudnya di dunia aja udah banyak dituntut apalagi di akhirat gitu. Jadi kan kepikiran terus gitu. Ya teman-teman di ASN juga sering saya tiap hari teleponin, ada masalah apa saya telepon langsung mereka. Ya kita lebih harus cepat, lebih ligat lah gitu dalam penanganan masalah di masyarakat. Oke, tadi di awal juga Bapak bilang program unggulannya ada dari pendidikan juga ya Pak? Itu ada generasi cerdas, berakhlak dan berbudaya. Itu maksudnya gimana tuh Pak? Dan gimana cara Bapak memperkuat literasi budaya lokal dalam pembentukan cerdas dan berakhlak dan berbudaya gitu Pak? Ya, cerdas, berakhlak, berbudaya. Itu 3 hal dan satu aja ngurusnya capek banget. Cerdas gitu. Itu kaitannya sama IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Lampung hari ini kita nomor 25 atau nomor 26 urutan IPM tertinggi, terendah di Indonesia. Gitu.
kita punya indeks pembangunan manusia itu terendah se-Sumatera. Dan itu semua yang mendistribusi kerendahannya itu adalah pendidikan. Jadi memang tingkat pendidikan kita masih tertinggal. Literasinya, kualitasnya, kualitas pendidikannya, pemerataannya, sekolah fisiknya, dan lain-lain. Nah, untuk mendorong cerdas ini, itu semua harus didorong kan. Bagaimana? Jadi tahap pertama kita akan mendorong bagaimana IPM kita naik. Cara IPM naik itu salah satu indikatornya adalah yang SMA tidak boleh putus sekolah. SMP tidak boleh putus sekolah. Hampir 80.000 orang lulusan SMP setiap tahun putus sekolah. Nah, alhamdulillah hari ini dulu masih ada uang komite dan lain-lain ya. Sekarang benar-benar free, nggak boleh bayar uang komite, nggak boleh bayar pendaftaran, nggak boleh bayar uang baju, nggak boleh bayar apa lagi, uang buku, nggak boleh bayar nggak boleh bayar studi tour, nggak boleh bayar apa-apa gitu. Oke. Ini berlaku untuk semua siswa atau SMA negeri ya, hampir 220.000 siswa SMA negeri. Gimana cara mereka bisa dapat itu, Pak? Gimana cara mereka bisa dapat itu, Bapak yang cari kah orang-orangnya atau semua seluruh? Ya, selama ini kan keterbatasan anggaran membuat pemerintah SMA itu mengambil uang komite kan kepada orang tua wali. Nah, kami tahun ini tidak boleh lagi, kami ambilkan dari dana APBD. Jadi kita nggak pakai untuk yang kurang dari dana BOS kira-kira begitu. Dan alhamdulillah kami langsung deflasi tinggi sekali gara-gara gratis itu gitu. Dan ini sekarang sudah akan diikuti oleh guru-guru oleh kabupaten-kabupaten untuk SMP. Nah, itu tidak ada putus SMA. Nah, dari SMA kami akan tekan supaya mereka bisa belajar baik gitu. Belajarnya bagus, gurunya harus bagus, kan murah sudah nih. Tinggal belajarnya dibagusin, gurunya dibagusin, mereka didorong untuk masuk ke universitas gitu. Nah, di SMA ini juga pun ya kan begini. Kadang kita kalah posisi dengan murid karena mereka sudah bayar, kita nggak enak tuh ya. Nah, tapi mereka gratis ya, kami bisa push mereka sekuatnya. Kami paksa mereka untuk lebih bekerja, belajar lebih keras. Nilai-nilai akhlak kami masukkan juga, budaya lokal pun kami masukkan juga di SMA. Jadi itu, jadi di SMA itulah kami benar-benar bina anak-anak berkami. Karena anak-anak SMA sekarang ini 2045 mereka lagi di masa yang paling produktif. Mereka ya, mengestafetkan Indonesia Emas ini kan mereka nih ya. Estafetnya itu di mereka. Ya, kita yang lari ini hari ini. Tapi tahun 20 tahun lagi mereka yang lari. Kita kan kalau mau lari, mau mengestafetkan pembangunan, mengestafet pemerintahan, mengestafetkan negara ini, nggak mau ada orang lari estafet ingin kamu nanti larinya lebih lambat dari dia, enggak kan? Yang akan pasti mau lebih maju ya, Pak ya. Kita ingin lebih maju, lebih cepat, lebih kencang, lebih hebat dari kita supaya finishnya nomor 1. Kira-kira gitu. Nah, menyiapkan estafet inilah visinya. Menyiapkan estafet ini kan generasi cerdas, akhlak dan berbudaya. Oke, Pak, berarti yang udah berjalan sekarang di SMA, beberapa SMA di Lampung ya? SMA, tapi ya ini akan jadi, kita minta semua bupati, wali kota juga menerapkan. Tapi tadi Bapak mention juga missionnya kalau bisa nanti SMP ini. Ya, saya rasa semua bupati, wali kota ingin ya masa depan. Begini, Jess, kepala daerah itu ya, kalau jalan, uangnya banyak, APBD dipakai buat bangun jalan, berapa saja masyarakat tuh langsung menikmati. Kelihatannya, oh jalannya sudah bagus. Bagi sembako hari ini kerasa langsung. Tapi menyiapkan pendidikan itu nggak bisa dalam waktu 3-5 tahun. Dia akan kerasanya di 10 tahun. Sedangkan kepala daerah, bupati, gubernur dan lain-lain itu kan cuma 5 tahun. Jadi buat apa buang uang banyak tapi dirasakan masyarakatnya 10 tahun kemudian kalau yang punya berbasis elektoral kan kira-kira begitu. Tapi ya kita ingin itu karena berbasis Indonesia Emas. Baik Pak. Berarti harusnya respon dari masyarakat orang-orang tua murid yang udah dapat manfaatnya ini pasti bagus dong ya Pak ya? Ya alhamdulillah yang tadinya
yang tadinya ya untuk bayar study tour harus ke rentenir dulu. Iya sih, betul Pak, study tour mahal. Yang harus study tour harus mengijonkan padinya, mengijonkan jagungnya, yang buat baju anak sekolah. Jadi ada satu petani padi punya 3 anak. Anak pertama dia pengen anak pertamanya itu derajatnya lebih tinggi, maka dia mati-matian masuk SMP, masuk SMA. Tapi di SMA ada study tour dan lain-lain gitu. Hanya berat. Begitu masuk anak kedua, udah lulus juga nggak bisa jadi apa-apa. Lulus anak keduanya, udah nak, kamu nggak usah SMA, bantu bapak aja di ladang. Ini terjadi puluhan tahun, Pak. Sehingga ya Lampung yang akhirnya jadi berat provinsinya. Gitu. Nah kalau murah kan mereka, ya kami sadar setiap anak yang masuk itu ada harapan orang tuanya, anaknya itu bisa mengangkat derajat keluarganya. Ya. Gitu. Ya, luar biasa Pak. Pak, selain pendidikan pasti ada juga dong Pak program untuk kesehatan di Lampung ya Pak ya? Ya. Iya, ini juga dengan harapan kan Bapak bilang masyarakat Lampung mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas juga. Ya. Itu apa sih Pak strategi Bapak atau program yang Bapak bikin gitu untuk meningkatkan akses dan kualitas kesehatan di Lampung, khususnya di pesisir ya Pak ya? Di pesisir ya, jadi begini, kami itu punya cuma satu rumah sakit tipe A dulu ya gitu. Tapi setiap hari ratusan rujukan dari seluruh Lampung itu datang ke situ. Kapasitas cuma 500 tempat tidur, kira-kira pasiennya 800 per hari. Jadi ada bener-bener nggak muat lagi. Ya, salah satu caranya adalah bagaimana masyarakat tidak sakit, ataupun kalau sakit segera ditangani di kabupaten, di kecamatan setempat. Nah, alhamdulillah Presiden kita Pak Prabowo, program utamanya adalah kesehatan ya, rumah sakit dibuat di tipe kabupaten dia buat rumah sakit sehingga orang-orang yang sakit terfilter, tidak ke provinsi, lebih gampang diobati dan lain-lain. Kami menyambung bagaimana SDM-nya bisa ada, dokter-dokternya masih ada, puskesmas bisa rawat inap dan lain-lain. Jadi pemerataan lah. Dan ke depan tempat-tempat yang 3T kita akan coba bangun fasilitas-fasilitas kesehatan. Oke, berarti rumah sakit ada satu yang tipe A tadi Bapak bilang. Satu tipe A, tipe C insya Allah dalam 2026 ada 15 gitu. Sedang pembangunan berarti Pak? Sedang pembangunan semua. Gitu. Luar biasa. Tapi sekarang yang tipe A itu posisinya di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung. Bandar Lampung. Masih rasionya pun masih kurang. Dari 10 juta penduduk Lampung tipe A cuma 2. Oke. Gitu. Harusnya kan tipe A-nya kalau 10 juta udah 5. Gitu, masih kurang. Oke. Gitu. Kalau sumber daya untuk dokternya Pak? Untuk dokter kami akan fokuskan dokter-dokter itu berasal dari kabupaten setempat gitu, karena itu permasalahan di kesehatan gitu. Ya, strateginya gitu. Bapak gimana ya, supaya kita beasiswa. dokter? Kita beasiswa ya, harus beasiswa. Okay. Ada 100 kali ya beasiswa kita tahun ini ya. 100. Ini Bapak berikan untuk yang mau kuliah jadi dokter gitu Pak berarti Pak? Spesialis. Ya, karena yang urgent itu sekarang spesialis dulu. Oke. Gitu, spesialis. Jadi biasanya itu kalau umum sih dia masih banyak kemana-mana. Kalau udah spesialis yang susah. Jadi spesialis yang kita pasang di kabupaten. Oke. Ini berarti beasiswanya beasiswa ke luar dari Lampung ya berarti ya Pak? Keluar dari Lampung. Ya, macam-macam. Ada yang dibantu oleh pemerintah pusat. Beasiswanya ada yang kita kolaborasi. Ada yang kolaborasi dengan CSR perusahaan. Ya kami cari duit untuk bantu itu dari mana-mana lah. Gitu. Luar biasa sih Pak ya. Semoga ya betul ke depannya bisa terwujud ya Pak yang Bapak inginkan, mulai dari kesehatan, pendidikan juga dan lain-lain sebagainya ya Pak ya. Apa sih Pak yang sebenarnya menjadi harapan Bapak gitu selama nanti menjabat ini ya berjalan dan sesudah menjabat juga nantinya pastinya, dan apa yang ingin Bapak wariskan pastinya kepada para penerus nantinya dan masyarakat dari Provinsi Lampung? Ya, saya percaya, saya sangat percaya ya program Astacitanya Pak Prabowo ini yang paling sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Lampung gitu. Maka programnya Pemprov ini bagaimana menjadikan Astacitanya Pak Prabowo ini sebagai pondasi landasan bagi kami untuk maju. Kami buat beberapa program yang lain-lain. Intinya kita ingin program-program kita ini benar-benar mempunyai manfaat yang baik sekali kepada masyarakat Pemprov, meningkatkan kualitas pendidikannya, meningkatkan pendapatannya dan lain-lain. Intinya kita ingin masyarakat Lampung itu makmur, sejahtera, damai, aman, sentosa.
Gitu. Oke. Simpel aja. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak. makasih. Terima kasih banyak. Sebenarnya Jessica sih yang terima kasih banyak. Bapak udah meluangkan waktu juga ke sini. Semoga juga Jessica dan tim juga berdoa semoga visi misi Bapak bisa terlaksana, terwujud juga ya sesuai harapan Bapak gitu ya Pak ya. Jessica. Ya, salam juga Pak sama semua masyarakat di Lampung Pak. Nanti siapa tahu Jessica sama tim bisa berkunjung kapan-kapan. Bisa dong. Bisa banget. Tolong dibilangin ke produser saya Pak supaya saya dapat libur 1 hari. Oke, terima kasih sekali lagi ya Pak ya. Oke, itu dia sahabat kompas.com sudah ngobrol-ngobrol hari ini dengan Gubernur Lampung tadi Bapak Rahmat Mirzani dalam program Nusaraya. Dengan saya juga Jessica Emanuela pamit undur diri, sampai jumpa di program Nusaraya selanjutnya. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.